perlu kita luruskan. Jadi ada mitos-mitos yang ketika di Mori, di desa Mori ada ketika sudah menjadi janda itu semakin cantik, semakin itu mitos, salah kaprah, dan saya setuju itu jangan dijadikan itu, malah mending jadi rondo sehingga nanti saya menjadi cantik dan banyak yang menyukai. Nah itu yang salah ya. Assalamualaikum. Kang Dalu. Ya. Sinten nggih? Jenengan sinten? Oh. Sinten? Kula pengen tepang. Ndi. Nah, enten hubungane kalih tempat niki. Betul nanten. Lah kula badhe tapi ngerti sejarah tempat iki. Oh, ngono ya wes. Oke, nek gak gunung ya gak apa mlebu kene. Pripun ceritane mriki riyen pripun? Jenengan namanya sinten ta? Sik kenalan sik kula Teguh. Teguh. Jenengan sinten? Jaya Bendala. Jaya Bendala. Bendala. Jaya Bendala. Wah, apik jenenge. Nggih. Teng mriki mek apa sampean iki? Ceritane mek apa? Njaga napa pripun? Ya mek apa? Wis. Aku nang kono. Hah. Premane niki, premane mriki. Ora. Bagian ngrusui. Aku wis tuwa ora. Kono. Pripun ceritane sejarah pripun? Mbah Jaya Bendala. Trai mbok rondo yes. Yes padha mbek sing diomong Dik Mas. Sampeyan ngerti iki wau. Iya. Terus niki tempat iki dinggone apa? Dinggone topo ambek rondo Mori. Wih dik biyen ayo ora kaprah. Mesti bagian nakal. Ora aku mboten ora patek seneng ngono-ngono ki. Ngono. Kok gayeme mbah napa sing didhahar niki? Nah, wong tuwa. Untune entek pemirsa dadi ngono gayeme. Umure pinten jenengan nek sakniki? Alah wis mbah wali. Jenengan nderek tiyang riyen nggih. Gak. Terus? Oh yes. Toh nang kono kan asli jin jenengan iki. Jin sepuh ya. Mbah Jaya Bendala. Ayu ya mbok Rondo Mori niku. Ayu. Pacakane pripun? Wis pokoke payu kaya nek saiki ya. Seneng film-film lho. Lho kok ya roh film? Loro aku ya kadang ya nang omahe wong-wong ndelok film. Ya melok ndelok TV. Ya Allah pemirsa, ternyata jin itu juga pengen roh. Ya ngerti ndelok TV. Ning wilayah kok endi sampean tau sapa? Heeh. Kae omah kae. Oh.
nggih. Tapi aku ora ganggu. Mboten nek jenengan positif pemirsa, energinya masuk ini positif, semak kuat ya. Karena usia. Sama seneng topo mbiyen. Gak. Sampeyan Wis ngene iki. dia hanya menjadi saksi pada bahwa Mbok Rondo bertapa. Ya topone piye? Nek topo piye? Terokno. Topone ten mriki pripun? Lihat kamera. Ngoten niku nek topo. Nggih ngeten iki. Kalih sinten piyambake topo niku? Pas ten mriki. Dhewean Nggih dhewe. nang tengah ora-ora. Gak ana omah to wit to napa? Ya nang tengah wit-witan. Enten wit-witane nggih. Teng pundi riyen teng pundi pengen ngertos. Oh. Teng mriku. Patok apa teh? Patok. Ki mau ya. Oh teng mriku patok dipatoke niku nggih. Topane nggih ngoten iki. Pirang dina? Kurang luwih 4 tahun. Oh. Gak mangan? Tenane nih Mbah. Kuat tenan ya. 4 tahun bertapa. Wong wedok lho niku. Ya cek utuh. Awake ya. Masya Allah. Nek menurut sampean kok iso topo iki muga kena apa? Wis anjene garis. Wis ora dudu wong. Hah? Wis ora dudu wong. Iku wis tengah wali. Wali. Oh. Ngoten nggih. Wis ora menungso biasa nggih. Duwe kelebihan memang nggih. Kurawani kuda. Jadi jin-jin teng mriki gak ana semane nyedak nggih. Sak momen jenengan nggodha. Wis ora wani. Gak wani. Wis waline Allah. Sampeyan Islam? Aku. Aku mau Terus wis Islam. kok ngertos Islam saking pundi jenengan? Ya teko Rondo. Duh, malah Mbak Rondo sing ngabar. Berarti jin-jin teng mriki nggih malah katut. Ayu tenan berarti Mbak Rondo nggih. Dhuwure sak pinten Mbak Rondo niku? Wis padha ae wong sing Gak kira-kira ndek napa dhuwur termasuk. rambute dawa. Terus Nggo klambi slendang. pacakane nggih ngoten niku nggih. Slendange dinapakne diubetne bangkekane niku. Oh bener. Jadi dengan bahasa yang ditandai selendangnya disepir-kepirno terus jadi barokah atau anugerah itu memang bukan karena ilmunya Mbok Rondo tapi nggih. Oh karena termasuk wali Allah. Subhanallah. Tapi wedok nggih, cewek nggih ibu-ibu. Usiane pas jeng niku topo pinten tahun? Usia pinten tahun? 37 tahun. Oh, cek belia nggih. Kok jenengan saged nyebut wali Allah niku? Saksi. Jenengan termasuk teng mriki pun dangu nggih. Saksine pripun jenengan nyekseni napa? Sampun topone pun badhe niki. Kok cek topo ae. Nyekseni napa niku jenengan kok iso dadi saksine Mbok Rondo mari?
Nggih sampean nyemplok nunggoni ning pinggire. Berarti melok nunggoni njaga nggih. Enten jenengan ningali napa pas tapa niku? Enten perwujudan napa apa pripun? Kok piyambak kok ndelik ten mriki, seneng ten mriki? Kok bahasa Mori niku ngantos dados dusun niku ceritane pripun? Enten sejarah napa niku? Mori. Rondo iku asline. Putih. Terus? Ijone mergi lumut. Rusae mergo kenging lumut niku. Asline nggih Mori niku. Terus kok dados jeneng dusun niku sing nyebut sinten? Sing jenakne sinten? Sing kenal Mbok Rondo niku. Napa neng tanda-tandane Mori niku mesti pripun kok iso asline klambine mergo ya sing dienggo Mori niku. Napa pripun, Mbah? Kalih sinten jenengan mriki? Pun mboten enten jin jenis napa mawon ten mriki? Maka sing langkung sepuh saking jenengan nonton pol dinane. Jadi ini jin pertama kali jin yang pertama kali mulai ada Mbok Rondo di sini yang menyaksikan menjadi saksi ini. Nonton nggih. Saliyane jenengan gak enak. Sing ngentutne niku wau sinten sing estri niku? Wedok kok wau kok terus bagian ngentutne Mbok Rondo niku lho. Oh, ngoten. Pembantu. Iya. Napa ya piyen? Mban. Bantu lho. Oh, bantu ngoten niku. Niku nggih wau ya. Tem mriki niku gawane napa mawon Mbok Rondo niku? Ora nggawa apa-apa. Anjene waline apa? Butuh apa-apa ya wis mesti keturutan. Ya Mbak saking wilayah pundi asline nek menurut jenengan? Sakderenge ten mriki? Ya jarene iki ya teko kidul kono, tapi ya teko ndi gak ro aku. Wong ngene iki ya kadang ya sanepan gondang. Pripun, Mbah? Rondo iki jare teko gondang. Kok enten sing cerita saking Tuban niku leres mboten? Saking wilayah Tuban. Jenengan kok gak Gurune teko Tuban. oh ngoten. Sinaune saking mriko. Gurune subhanallah. Subhanallah. Sunat bola.
Nggih. Pun enten sing perlu disampaikan jenengan badhe ngomong. Anak nggih. Jenengan kok yo kerasan to mriki perang-perang 1000 tahun. Gus. Digawe ya dikongkon kene. Tugasnya sampean apa to mriki? Wis pokoke nek kene aku omahku ya seneng kene kuwi. Ya syukur meneng ngono ya. Nah, makme pripun jenengan dare pripun? Mangane karek njaluk sing biasa tiket. Ngono ya. Njaluk pripun? Angger batin kok. Marek dhewe. Subhanallah, Maha Rahman dan Rahim ya Allah. Nggih, matur suwun. Urip ning mori yo. Hati-hati. Nggih. Aja sampai disalahgunakno. Ceritane sing durung pasti. Ya. Masuk jenenge lore mbok rondo mori terus kabeh dadi rondo apene. Mitos nggih. Mitos. Wis coba mitos. Ora tenan dadi ya. Ora tenan. Gondang. Anggepane iki aku tak dadi rondo ae Ben ayu. Ben ayu. Aja. Wis kudune setan. Mitos iki sing asli iki malah wong iki usul. Soale ora wong biasa. Terus mriki beto putra nggih, bener mboten? Aku gak paham. Terus sing tak piye? Pas nang mriki Rondo itu piyambak. piyambak. Nggih. Nggih, matur suwun. Mbah sapa mang? Jaya Bendolo nggih. Waalaikumsalam. Sekali lagi pemirsa, apa yang disampaikan mediator tadi terkait goib-goib penjaga di wilayah ini, di lokasi ini, jangan dipercaya 100%, tapi jadikan ini sebagai hiburan, jadikan ini sebagai referensi saja. Jadi saya hanya ingin meluruskan cerita-cerita ini. Sampai saya minta kepada Allah berkali-kali tadi sebelum mediator ada energi yang mengendalikan otot dan fisiknya, saya pengen sekali ketemu atau bahkan melihat wujudnya Mbak Rondo, tapi ternyata semakin menjauh, semakin disembunyikan. Maksudnya bukan ruhnya, saya bukan pengen tidak mungkin manusia ketemu dengan roh, tapi pengen ya komunikasi dengan sukmanya. Sukma tidak akan hilang pemirsa. Sukma itu masih berhubungan dengan visi dan misi manusia yang sudah meninggal atau masih hidup. Jadi ketika memang beliau, kalau saya tarik benang merah, beliau berada di lokasi ini itu sebenarnya untuk menenangkan diri, untuk pasrah kepada Sang Pencipta, untuk mengabdi totalitas ya, menghilangkan semua keduniawian, menghilangkan semua permasalahan-permasalahan yang mengganggu hubungan beliau Mbak Rondo dengan Sang Pencipta. Sampai tadi ada kalimat yang disampaikan sosok yang terakhir, sudah setara waliullah katanya. Beliau sudah memahami itu karena beliau juga ternyata mengikuti kegiatannya Mbak Rondo yang berada di sini sampai 4 tahun. Artinya bahwa cerita-cerita yang kita tangkap selama ini ya jangan dianggap itu bohong, jangan dianggap itu hoax ya, tetapi bisa juga secara sejarah turun-temurun, secara dari mulut ke mulut turun-temurun itu ada kebenarannya juga.
tetapi juga ada yang dikurangi, bahkan ada yang dilebih-lebihkan. Cerita yang dari sosok-sosok tadi yang diceritakan adalah sekelebatan kelebihan-kelebihannya atau kebaikan-kebaikannya Mbok Rondo Mori. Beliau sering mandi di Bengawan, kemudian selendangnya yang basah itu dipercikan itu sebenarnya itu ya kalau zaman dulu bisa terjadi. Ada karomah ya untuk para waliullah. Kalau memang benar bahwa Mbok Rondo itu adalah termasuk ada nasab atau ada keturunan dari para wali, salah satu wali atau yang berada di wilayah desa Mori ini ataupun yang ada di luaran sana. Ya, tadi sepintas beliau bergurunya tentang agama ada di wilayah Tuban. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Jadi ada mitos-mitos yang ketika di Mori, di desa Mori ada ketika sudah menjadi apa ya, kalau bahasa Indonesianya rondo atau janda, itu semakin cantik, semakin itu mitos, salah kaprah, dan saya setuju itu. Jadi ini menjadi sebuah mindset para masyarakat yang ada di Mori ataupun di luaran Mori ya, ketika oh ada janda di wilayah Mori makanya cantik, nek Mori ku udah jadi janda cantik, tidak seperti itu. Memang dasarnya cantik ya cantik, atau dia berubah menjadi cantik karena ada perawatan dan lain sebagainya kalau zaman sekarang. Sehingga artinya jangan dijadikan itu sebuah kebenaran, nanti takutnya menjadi sebuah harapan orang-orang yang notabene masih berkeluarga, kemudian ada bubrah milih hengkang. Itu cara setan untuk mengganggu, karena ada jin yang memang dia tugasnya mengganggu hubungan suami istri atau jin perusak rumah tangga. Jadi jangan dijadikan itu mending jadi rondo sehingga nanti saya menjadi cantik dan banyak yang menyukai. Nah itu yang salah ya, itu yang salah. Tapi energinya pemirsa, auranya, aura visi dan misinya yang jadi energi-energi yang masih ada di masyarakat ataupun di alam ini memang tidak lepas dari kendali Allah, tidak lepas dari keputusan dan kebijaksanaan Allah. Karena doa-doanya Mbok Rondo itu mungkin karena ini lingkungannya di wilayah Mori ini termasuk doa-doanya masih mengalir. Jadi kita pendam jauh mitos yang terkait dengan kalau rondo cantik kemudian semakin sukses dan lain sebagainya, atau kalau tidak kuat di Mori bisa menjadi rondo atau menjadi duda dan lain sebagainya. Itu tidak ada hubungannya sama sekali. Sama halnya itu menghina Mbok Rondo. Mbok Rondo itu di sini justru malah banyak berdoa untuk kebaikan-kebaikan masyarakat. Kemudian dia bertapa di sini tujuannya untuk apa? Untuk totalitas dia memasrahkan dirinya kepada Sang Pencipta. Dengan caranya beliau pada saat itu di zaman yang masih serba susah. Jadi saya menarik kesimpulan saja, kalau ada mitos-mitos yang tidak ada kebenarannya tidak perlu dipercayai ya. Yang perlu dipercayai adalah ada sosok Mbok Rondo Mori yang pernah singgah di desa Mori sehingga menjadikan masyarakat ini semakin meluas. Mungkin juga mengajarkan sebuah ilmu-ilmu kehidupan, bahkan ilmu agama seperti itu. Jadi sanepan-sanepan tadi yang selendang dicipratkan itu mungkin ada beberapa tafsir yang belum saya temukan ya. Jadi apakah itu memang itu selendangnya menjadikan barokah atau apa, itu yang kurang, jangan dipercaya dulu. Tetapi artinya bisa ditafsirkan mungkin jeripayahnya beliau yang menjadikan barokah sehingga masyarakatnya menjadi sejahtera dan sebagainya. Oke, terima kasih pemirsa. Sekali lagi jangan percaya apa yang menjadi ucapannya jin ya. Tadi itu apa yang disampaikan bisa jadi tidak benar atau mungkin ada sedikit benarnya, tapi tidak usah dipercaya. Cukup jadikan referensi dan menjadikan kita tidak lupa dengan sejarah, tidak lupa dengan orang-orang yang sudah atau luhur-luhur yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bisa hidup di desa ini
mari kita tetap menguri-nguri. Kalau ada budaya-budaya yang positif masih dilaksanakan. Yang penting jangan berlebihan, jangan over. Jadi mengunggul-unggulkan tempat juga nggak boleh. Tapi kalau memberikan tanda di tempat ini sehingga bisa untuk mengingatkan bahwa ini pernah disinggahi oleh sosok orang yang berjasa atau orang yang bisa menebarkan ilmu pada saat itu, tanda terima kasihnya sah-sah saja dan itu sangat baik. Tapi kalau yang dilebih-lebihkan, kemudian dipuja, kemudian dirituali, kemudian di hal-hal yang tidak, saya kira tidak perlu ya. Jin aja kadang-kadang tidak mau untuk melihat manusia yang minta-minta pada goib, minta-minta pada suatu tempat dan lain sebagainya. Sakral artinya sakral adalah tempat yang dihargai, tempat yang dihargai sebagai tanda bersyukur bahwa kita hidup ini karena ada manusia di zaman lampau sehingga kita masih bisa menikmati dunia ini. Terima kasih dari saya Teguh yang di malam hari ini berada di titik di mana tempat singgahnya atau tempat petilasannya, pertapaannya Mbok Rondo Mori. Oke, dari saya jika ada salah kata, jika ada ucapan saya yang kurang nyaman atau tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapan panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dengan tim mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.